Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai sifat-sifat budaya dengan saya sendiri, Kumala Cahya Aulia, dan teman-teman saya, Wida Widari, Gulielmo Dimas, Larasati Afiah, dan Hanifatul Asmi. Kebudayaan memiliki sifat berubah. Kebudayaan dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, serta sesuai tempat dan waktu terjadinya kebudayaan. Artinya, kebudayaan berkembang dinamis sesuai berjalannya waktu dan bukan merupakan sesuatu yang terus-menerus tetap. Perubahan akan terus terjadi seiring berkembangnya zaman dan berubahnya kebutuhan manusia. Contoh dari kebudayaan memiliki sifat berubah adalah dengan adanya pandemi, pemanfaatan teknologi dalam bidang ekonomi dan pendidikan semakin dikedepankan. Mulai dari online shop yang semakin bertambah sehingga membuat kita lebih banyak berbelanja melalui online serta penggunaan media pembelajaran online. Kebudayaan bersifat memaksa. Setiap orang wajib mematuhi semua peraturan dan norma yang ada dalam masyarakat. Kebudayaan adalah suatu warisan yang diturunkan oleh generasi terdahulu. Sifat memaksa dari kebudayaan dialami oleh setiap orang. Norma-norma sudah terlebih dahulu ada sebelum mereka lahir. Contoh dari kebudayaan yang bersifat memaksa adalah seseorang yang berpindah dari daerah satu ke daerah lain harus bisa menyesuaikan diri dengan adat yang dijalankan di daerah barunya. Untuk bergaul dengan penduduk asli, pendatang baru harus mengerti budaya dari daerah tersebut. Dalam artian, mereka terpaksa belajar aspek-aspek budayanya. Kebudayaan bersifat integratif atau integrasi, artinya kelompok-kelompok etnik yang memiliki kebudayaan berbeda dapat beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas di masyarakat. Akan tetapi masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Contohnya yaitu ketika sekelompok orang pergi ke suatu wilayah dengan budaya yang berbeda dengan budaya mereka, maka sekelompok orang tersebut sebagai kebudayaan minoritas harus bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas masyarakat, tapi masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka sendiri. Kebudayaan bersifat adaptif artinya kebudayaan dapat menyesuaikan diri. Kebudayaan merupakan sebuah keberhasilan mekanisme bagi spesies manusia. Kebudayaan memberi kita sebuah keuntungan selektif yang besar dalam kompetisi untuk bertahan hidup terhadap bentuk kehidupan yang lain. Contohnya yaitu adaptasi terhadap budaya luar. Sebab terjadinya bencana alam pada arti masyarakat tertentu menyebabkan mereka harus pindah ke daerah lain yang mempunyai kebudayaan berbeda. Kebudayaan harus dipelajari. Kebudayaan tidak diturunkan secara biologis dari generasi yang lebih tua ke generasi yang lebih muda. Hal itu dipelajari melalui pengalaman. Para anggota masyarakat berbagi cita-cita tertentu yang membentuk hidup mereka dan kemudian menjadi kebudayaan. Generasi yang mendatang belajar untuk mengikuti cita-cita yang sama. Bahasa, sastra, dan bentuk seni diturunkan dari generasi ke generasi. Budaya dipelajari, dipahami, dan diadopsi dari apa yang diajarkan oleh masyarakat dan berasimilasi dari lingkungan. Contohnya yaitu sosialisasi yang dilakukan dari lingkungan keluarga melalui orang tua. Penanaman nilai-nilai moral seperti orang tua mengajak anak berbicara untuk mengekspresikan rasa cinta dan kasih sayangnya. Orang tua menasihati anak dan memberikan pengertian kepada anak saat anak melakukan kesalahan, sehingga proses pewarisan kebudayaan tersebut mampu mencapai kelestarian budaya pada masyarakat. Sifat budaya selanjutnya adalah terbagi. Budaya sebagai sebuah gagasan, tindakan, dan karya yang tentunya mempunyai ciri khas masing-masing dan tidak dapat disamakan. Mungkin suatu kebudayaan tidak bisa didukung oleh 100% masyarakat karena tidak ada yang setuju atau mendukung adanya kebudayaan tersebut. Karena masyarakat mempunyai cipta, rasa, dan karsa yang berlainan. Contoh, kebanyakan masyarakat Indonesia makan dengan menggunakan tangan karena menganggap cara tersebut dapat menambah kenikmatan pada saat makan. Sedangkan di luar negeri, makan menggunakan tangan dianggap kotor dan aneh. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.